Halo teman-teman, ketemu lagi di channel kebanggaan kita, Hanif Saifullah. Di video-video ini teman-teman akan menemukan berbagai macam konten tentang edukasi asuransi yang mudah-mudahan bisa bermanfaat buat saya sendiri secara pribadi, buat nasabah di luaran sana, buat teman-teman di luaran sana sebagai agen asuransi, dan buat semua umumnya masyarakat Indonesia. Kali ini kita akan bahas yang namanya lanjutan dari video sebelumnya. Video sebelumnya kita membahas mengenai risih sih dikejar-kejar agen asuransi ya. Nah, sekarang biar gak risih, bagaimana caranya kita mengidentifikasi seorang agen yang benar-benar tulus sama kita? Karena sering sekali agen mendekati kita hanya untuk sejumlah premi. Setelah itu selesai. Bagaimana ciri-ciri agen yang benar-benar tulus sama kita? Yuk simak videonya sampai habis ya. Baik teman-teman, kita akan bahas yuk gimana sih ciri-ciri seorang agen yang memang benar-benar peduli dan fokus kepada nasabahnya, khususnya kita ya kalau jadi nasabah. Mungkin teman-teman sendiri mengalami atau keluarga orang terdekat teman-teman mengalami males banget sih ketemu sama agen asuransi. Mungkin juga teman-teman semua banyak sekali yang dikecewakan oleh agen asuransi, sudah closing, sudah ikut ya kepesertaan terhadap polis asuransi, ujung-ujungnya menghilang. Dan kalau misalkan waktu belum kita ikut bergabung sama produknya, dia semangat sekali mendekati kita. Setelah kita bergabung, akhirnya hilang juga entah kemana. Nah, kita akan lihat nih, ciri-cirinya gimana sih agen yang benar-benar tulus ataupun mendekati kita dengan baik sesuai dengan fokus kebutuhan kita. Jadi bukan kebutuhan seorang agen asuransi. Yang pertama teman-teman, ciri-cirinya adalah agen asuransi tersebut akan mengetahui ataupun mencari tahu profil tentang kita sebagai calon nasabahnya. Pertama-tama, dia akan nanya-nanya, mungkin orang terdekat kita ditanyain, atau pada saat bertemu, dia pasti menanyakan profil kita. Yang namanya profil, sebelum dia memberikan solusi produk, itu harus diketahui di awal. Jadi, kalau ketemu seorang agen asuransi, pertama kali dia langsung menawarkan produk tanpa mencari tahu profil kita, buat saya secara pribadi itu skip aja teman-teman. Jadi caranya dia akan menanyakan dulu nih. Dia akan tanya usianya berapa. Yang kedua dia akan tanya mengenai keluarga. Istrinya usianya berapa, anaknya punya berapa, dan kita bekerja di mana ya. Itu akan mereka cari tahu semua. Bahkan kita sudah berapa lama tinggal di tempat yang sekarang atau sampai dengan kesukaan atau hobi kita. Dan mengenai apa yang kita lakukan tiap hari, itu juga mereka tanyakan supaya mereka bisa mengambil gambaran secara lengkap tentang profil calon nasabahnya. Jadi, perhatikan yang namanya agen asuransi yang mendekati teman-teman, apakah mereka cari tahu tentang profil kita atau tidak? Berikutnya, yang kedua, setelah mereka melakukan untuk mencari tahu profil kita bisa lihat nih, mereka itu hanya mendengar atau menyimak. Maksudnya apa? Antara mendengar dan menyimak adalah sesuatu hal yang berbeda. Kalau mendengar itu hanya mendengar, tapi kalau menyimak, dia resapi dan dia tahu secara pasti apa yang telah kita diskusikan sebelumnya. Sehingga ya, dia bisa mengulas biasanya. Contoh, baik Pak, berdasarkan diskusi kita tadi, saya telah mengenal Bapak nih, bahwa Bapak adalah seorang wira swasta yang bergerak di usaha jual beli. Dan Bapak sudah menjalani usaha ini selama 10 tahun. Alhamdulillah Bapak sekarang sudah dikaruniai 2 orang anak. Yang satu namanya Budi, yang kedua adalah namanya Ana. Ibu juga sekarang sedang yang namanya melakukan kegiatan kuliah S2-nya. Dan sekarang sudah di akhir semester dan akan lulus. Nah, itu teman-teman. Jadi, seorang agen asuransi ketika berdiskusi, ketika menanyakan profil, dia menangkapnya dengan baik, dia menyimaknya dengan baik, sehingga dia bisa mengulas. Di situ bahwa kita sudah menjadi fokus dari agen asuransi tersebut. Bukan fokus atas targetnya dia untuk melakukan penutupan ataupun closing asuransi terhadap kita dan untuk ngambil duitnya kita. Setelah mereka melakukan konfirmasi dan melakukan menyimak atas apa yang hasil diskusi antara teman-teman dan agen asuransi tersebut, mereka akan melakukan yang namanya pertanyaan lanjutan mengenai fokus kita.
Dia akan mengarahkan kita biasanya ke 4 fokus utama mengenai perlindungan asuransi. Biasanya adalah perlindungan perencanaan keuangan yang pertama untuk perencanaan pendidikan anak, yang kedua untuk perencanaan pensiun, yang ketiga adalah untuk perencanaan proteksi diri atas resiko hidup seperti sakit, kecelakaan, cacat, dan meninggal dunia, dan yang keempat adalah fokus untuk warisan. Itu yang biasanya agen asuransi tanyakan. Kenapa? Karena dia harus memberikan solusi berdasarkan kebutuhan kita, bukan kebutuhan dia untuk mendapatkan premi dan komisi. Jadi, dia akan bergantung pada jawaban kita atas 4 concern perencanaan keuangan ini. Misal, nasabah dia menjawab, saya lebih concern atas perlindungan atau proteksi saya atas risiko hidup yang memang kita tidak tahu kapan datangnya, dan kalau itu terjadi, jumlah uang yang dibutuhkan untuk mengatasi risiko tersebut besar sekali. Yang berikutnya adalah agen asuransi akan menanyakan secara detail mengenai fokus atau concern kita mengenai proteksi sebagai contoh tadi. Step pertama dia akan tanyain, mengapa sih Pak, Bapak memilih proteksi perlindungan risiko itu lebih penting dibanding 3 yang lainnya? Nah, itu yang mereka akan tanyakan. Sehingga mereka mendapatkan jawaban mengapa kita konsen terhadap hal tersebut. Di situ terbukti bahwa dia benar-benar ingin mendengarkan alasan kita atau harapan kita di kemudian hari atau impian kita di kemudian hari jikalau terjadi hal yang tidak diinginkan, apa yang mestinya kita bisa dapatkan dari fasilitas perlindungan asuransi ini. Berikutnya, berapa sih Pak yang dibutuhkan untuk kita bisa melewati cobaan hidup berupa resiko hidup tersebut sehingga kita bisa melewatinya dengan baik dan nyaman? Nasabah akan menjawab mungkin kebutuhannya bisa 2 miliar, 3 miliar, 10 miliar, terserah sesuai dengan kondisi keuangan dan kebutuhan nasabah itu sendiri. Berikutnya lagi dia akan menanyakan, sampai dengan saat ini Bapak sudah simpan atau Bapak sudah mengusahakannya dalam bentuk apa? Jadi dia akan tanya juga nih, selain kita punya tujuan tertentu, dia akan tanyain, kita sudah nyampe mana nih dalam mengarah ke tujuan tersebut. Jadi dia tidak langsung semena-mena langsung, oh produk ini nih yang cocok. Dia enggak. Dia nanyain dulu sudah sampai mana kita berjalan. Dan dia akan menanyakan pertanyaan kelanjutan yaitu disimpannya dalam bentuk apa. Sehingga kita bisa memberikan solusi yang terbaik buat Bapak sampai dengan saat ini, apakah itu sudah tepat atau belum. Kalau memang harus dilengkapi, kita lengkapi sesuai dengan apa yang Bapak butuhkan. Nah, itu yang teman-teman harus perhatikan. Dan di akhir pertanyaannya, agen asuransi akan menanyakan mengenai jenis resiko hidup yang paling kita khawatirkan. Begini cara bertanyanya mereka biasanya. Pak, kira-kira dari resiko hidup mengenai sakit, kecelakaan, cacat, meninggal dunia, mana yang Bapak khawatirkan? Apakah salah satunya? Apakah keseluruhannya? Jadi benar-benar nanti dia akan mereferensikan produk berdasarkan apa yang kita khawatirkan. Tidak asal beri. Sehingga jikalau suatu hari nanti terjadi resiko, program yang teman-teman beli dari agen tersebut bisa bermanfaat dengan baik. Dan yang berikutnya adalah tahap yang mungkin dinanti-nanti oleh teman-teman semua. Mereka akan mempresentasikan produk mereka sesuai dengan apa hasil diskusi kita sebelumnya. Jadi, mereka akan memberikan solusi nih. Produknya akan disesuaikan dengan hasil diskusi kita sebelumnya yang tadi. Jadi, nggak asal-asalan dia kasih produk, asal produk ini adalah, Pak, ini produk terbaru. Pak, ini mempunyai keuntungan yang luar biasa. Bukan seperti itu. Tapi produk yang memang sesuai dengan apa yang menjadi hasil diskusi kita sebelumnya. Dan cara menjelaskan produknya pun bukan berdasarkan hanya sebatas fitur, teman-teman. Tapi menjelaskannya lebih dari fitur, yaitu menuju ke manfaat. Contoh, nasabah khawatir sekali proteksi diri. Jadi kalau terjadi resiko, contohnya sakit, itu nasabah khawatir tidak bisa melaluinya itu dengan baik, bahkan membutuhkan biaya yang besar. Maka, dia akan memberikan informasi. Pak, program ini dilengkapi fitur perlindungan penyakit kritis.
Jadi misalkan nasabah terjadi resiko yang tidak diinginkan berkaitan dengan penyakit kritis ya, nasabah akan menerima sejumlah uang tunai dan uang tunai tersebut bisa digunakan untuk proses pengobatan Bapak dan Ibu semua. Jadi itu adalah merupakan solusi. Dan uang tersebut mungkin saja itu akan mempermudah keluarga Bapak melewati cobaan ini. Sehingga mereka tidak pusing lagi dan Bapak bisa fokus terhadap kesembuhannya. Nah, itu kita menjelaskan manfaat. Manfaat adalah merupakan satu dampak hasil suatu proses dari manfaat asuransi tersebut, sehingga kita merasa lebih tenang. Tidak hanya menjelaskan sebatas fitur. Itu ciri-ciri agen asuransi yang memang peduli terhadap nasabahnya. Yang berikutnya teman-teman adalah agen asuransi akan memberikan empati pada saat kita mengemukakan kekhawatiran atas polis yang akan diambilnya nanti. Contoh, nih nanti saya sudah ngambil produk ini, pada saat nanti ingin klaim, ribet nih, susah ngurusnya, segala macam, atau mungkin klaimnya susah cair. Nah, itu biasanya banyak sekali diungkapkan mengenai keberatan atau kekhawatiran nasabah terhadap produk asuransi. Ciri-ciri seorang agen asuransi yang memang peduli sama kita, dia akan memberikan empati sebelum mereka menjawab atas kekhawatiran kita. Jadi, dia akan menjawab caranya seperti ini. Saya mengerti, Pak. Di luaran sana saya juga mendengar banyak sekali kekhawatiran nasabah tentang klaim itu susah dibayar. Mungkin Bapak mengalaminya atau Bapak pernah mendengar kawan ataupun kerabat Bapak tentang hal itu. Di media massa pun juga banyak sekali dibahas mengenai hal itu. Dan saya juga awalnya ragu, Pak, mengenai yang namanya klaim asuransi itu sebenarnya mudah atau tidak. Namun, selama dokumen klaim itu lengkap, dan resiko yang terjadi adalah dilindungi polis, tidak masuk dalam klausul pengecualian, klaim tersebut akan lancar dibayarkan sesuai dengan ketentuan dan perjanjian pada saat kita menandatangani polis asuransi. Jadi tandanya adalah dia mengungkapkan empati dulu sebelum menjawab atas kekhawatiran nasabah tersebut. Ciri yang terakhir adalah teman-teman, pada saat kita sudah melakukan perjanjian ataupun mengikuti program asuransi tersebut, mereka sangat mudah dihubungi. Mereka tidak kabur kasarnya. Mereka kalau ditelepon, kalau di WA atau apapun sangat responsif. Dan kalau kita memerlukan bantuan, mereka bisa membantu kita secara maksimal. Apapun itu. Baik itu mereka bisa datang langsung ke tempat kita atau setidaknya mereka memberikan solusi berupa arahan-arahan hingga semua itu bisa membantu pada saat kita mengalami kebingungan setelah mengikuti polis asuransi tersebut. Nah, teman-teman, perhatikan ya, apakah agen asuransi yang mendekati teman-teman memiliki semua ciri tersebut? Di situ, teman-teman bisa melihat apakah mereka peduli sama teman-teman dalam menawarkan program asuransinya sebagai solusi masa depan atau hanya sebagai pencapaian target mereka saja. Silakan teman-teman pertimbangkan, amati, sehingga teman-teman punya kesimpulan secara pribadi. Selamat pagi.